Selamat pagi teman-teman semuanya dan Bu Berli. Oke, jadi di pagi hari Kamis yang cerah ini ya teman-teman, kita akan belajar lagi gitu ya, akan melanjutkan materi pembelajaran mengenai gangguan spektrum skizofrenia. Nah, di sini akan dibawakan oleh kelompok 8. Ada siapa aja di kelompok 8? Oke, next. Nah, di sini kelompok 8 ada yang pertama ada Ahadi Arisena dengan nomor NIM K01205 dan ada Anissa Rahmawati G01223 dan ada saya sendiri Azhara Asitianandari dengan nomor NIM K01234. Nah, di sini kita tuh ada 10 pembahasan materi gitu ya teman-teman. Jangan menganggap kayak ini waduh banyak banget, lama banget, pasti enggak, teman-teman harus semangat, oke ya. Karena di sini pembahasannya sangat asyik gitu ya. Kalau teman-teman asyiknya di mana ya makanya didengerin dulu gitu ya biar teman-teman tahu gitu. Oke, yang pertama ada skizofrenia, yang kedua ada tahapan perkembangan dan prevalensi skizofrenia, yang ketiga ada ciri diagnosis, 4 perspektif teoritis, 5 dasar biologis, 6 peran faktor keluarga, 7 model diatesis stres, 8 evaluasi metode penanganan skizofrenia, 9 ciri umum lain dalam gangguan, dan yang terakhir ada film terkait gitu. Jadi teman-teman perhatikan dengan baik-baik, dengan seksama ya teman-teman, karena saling berkaitan. Maksudnya berkaitannya gak cuma dari nomor 1 ke nomor 2 aja, tapi bisa juga dari yang nomor-nomor akhir ke nomor-nomor awal kayak gitu ya teman-teman. Selamat memperhatikan. Oke, baiklah. Di sini saya Anissa Rahmawati dengan NIM G0120023 akan menjelaskan subtopik yang pertama dalam bab gangguan spektrum skizofrenia. Subtopik yang pertama adalah tentang skizofrenia. Di sini kita akan mengenal lebih jauh tentang arti dari skizofrenia atau definisi dari skizofrenia. Nah, skizofrenia ini merupakan sebutan untuk sekelompok gangguan yang ditandai dengan disorganisasi kepribadian yang parah, distorsi realita, dan ketidakmampuan untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Skizofrenia itu merupakan gangguan mental kronis yang melemahkan setiap aspek kehidupan individu yang memilikinya atau yang memang didiagnosis dengan skizofrenia. Pikiran mereka itu berisi persepsi yang terganggu, gagasan palsu, dan juga konsepsi yang tidak logis. Dan setidak logis apapun itu yang ada di pikiran mereka, mereka ini tetap meyakini kebenaran dari konsepsi-konsepsi tersebut. Jadi meskipun kita sebagai orang yang normal itu menganggapnya tidak benar, itu hanya sebuah delusi atau halusinasi, tapi mereka yang menderita skizofrenia itu meyakini isi pikirannya tuh nyata. Jadi mereka tuh antara realita dan juga isi pikirannya tuh terdistorsi dan tidak bisa membedakannya. Seperti itu teman-teman. Kemudian teman-teman semuanya, individu yang menderita skizofrenia itu seringkali terpisah dari masyarakat, dan bisa jadi masyarakat di sekitarnya itu tidak toleran dengan perilaku menyimpang mereka. Jadi perilaku-perilaku menyimpang yang ditunjukkan oleh penderita skizofrenia itu seringkali tidak bisa diterima oleh masyarakat. Dan dibandingkan dengan simpati dan juga perhatian, skizofrenia itu lebih kerap menimbulkan ketakutan, kesalahpahaman, dan kecaman dari orang-orang di sekitarnya. Nah, biasanya skizofrenia itu berkembang pada masa remaja akhir atau dewasa awal, dan mayoritas kasus skizofrenia itu memiliki onset dalam rentang usia 15-35 tahun. Terkadang skizofrenia ini juga berkembang dengan lambat melalui proses bertahap, meningkatnya ketertutupan atau menutup diri dan perilaku yang tidak tepat. Namun, bisa jadi onset skizofrenia itu terjadi dengan sangat cepat dan juga mendadak. Mereka ini biasanya ditandai dengan kekacauan emosi dan konfusi yang kuat. Individu dalam kondisi ini itu biasanya cenderung mengarah pada isolasi diri, kemudian preokupasi pada diri sendiri, dan merasa dirinya itu tidak aman. Dalam episode akut, orang dengan skizofrenia itu akan mengalami perpecahan dengan realita, yang biasanya ditandai dengan gejala delusi, halusinasi, pemikiran yang tidak logis, ucapan yang tidak jelas, dan juga perilaku yang aneh. Jadi mereka ini tidak bisa memisahkan atau menyadari sebenarnya yang terjadi sama
pikirannya dan juga realita itu dua hal yang berbeda, jadi nggak bisa memisahkan antara realita dan juga isi pikirannya, seperti itu. Nah, mereka bisa kehilangan kemampuan dasar seperti berpikir jernih, berbicara dengan jelas, dan memahami ekspresi serta emosi. Penurunan fungsi ini sangat mengganggu pasien skizofrenia dalam kehidupannya sehari-hari, karena otomatis mereka yang mengalami hal ini itu tidak bisa berkomunikasi dengan baik dan juga bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Bahkan dalam beberapa situasi orang yang memiliki skizofrenia dan berada dalam kondisi seperti ini akan tidak peduli dengan penampilan dirinya dan dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri, padahal dia itu sudah termasuk individu dewasa, seperti itu teman-teman. Tetapi hal yang lebih positif, 40% atau lebih pasien skizofrenia itu memiliki periode remisi yang lama, seperti tidak ada gejala yang mengganggu dan mampu mengerjakan beberapa pekerjaan, yang bisa bertahan selama setahun atau lebih. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan terkait dengan definisi skizofrenia. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas subtopik yang kedua terkait dengan tahapan perkembangan dan prevalensi skizofrenia. Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui, yang sudah saya singgung tadi sebelumnya, bahwasanya skizofrenia itu berkembang pada masa remaja akhir atau dewasa awal. Dan pada sebagian besar kasus, penurunan fungsi dalam kehidupan pasien skizofrenia akan berjalan lambat dan bertahap. Dalam kasus yang lain, awal mula gangguan ini bersifat akut, terjadi secara tiba-tiba dalam rentang waktu minggu sampai bulan. Individu mungkin bisa menyesuaikan diri, kemudian perubahan kepribadian dan perilaku secara cepat mengarah ke episode psikotik akut. Pada kasus skizofrenia dengan perilaku psikotik yang terjadi secara bertahap, tanda awalnya itu dapat diamati. Kemunduran terjadi secara bertahap yang dinamakan dengan fase prodromal atau prodromal phase atau prodrom. Individu dalam fase ini biasanya menunjukkan gejala yang melibatkan pikiran tidak biasa atau persepsi abnormal, kehilangan minat dalam aktivitas sosial, kemudian sulit bertanggung jawab, dan mengalami pelemahan dalam fungsi kognitif seperti ingatan, atensi, bahasa, dan pengaturan aktivitas. Beberapa individu seringkali tidak memperhatikan penampilan, seperti tadi yang udah saya singgung ya teman-teman. Performa pekerjaan mereka menurun, sering berbicara yang tidak jelas dan juga bertele-tele. Nah, saat perubahan perilaku terjadi lebih aneh, fase akut dari skizofrenia itu telah dimulai, dan individu mulai mengembangkan gejala psikotik seperti halusinasi dan juga delusi. Setelah fase akut dilalui, perilaku individu akan kembali pada fase prodromal. Nah, fase ini kembali pada fase prodromal itu disebut sebagai fase residual atau residual phase. Nah, perilaku psikotik seperti delusi dan halusinasi tidak terlihat, namun individu masih memiliki kesulitan atau gangguan sosial, kognitif, dan emosi. Menurut Ian Cofield, terlepas dari kemajuan yang dialami setelah ditangani dengan obat antipsikosis olanzapin, fungsi keseharian pasien skizofrenia ini masih terganggu oleh kesulitan-kesulitan ini. Nah, ia menyebutnya dengan kemiskinan gitu. Nah, skizofrenia itu dikatakan sebagai gangguan kronis, namun sekitar 1,5–2/3 pasiennya membaik seiring berjalannya waktu. Beberapa pasien kembali sepenuhnya ke dalam perilaku normal, namun hal ini tuh sangat-sangat jarang terjadi. WHO atau World Health Organization menyebutkan bahwa sekitar 24 juta orang di dunia mengalami skizofrenia. Pria memiliki resiko yang sedikit lebih tinggi dalam mengembangkan gangguan di usia muda dalam skizofrenia dibandingkan dengan wanita. Nah, pria ini cenderung lebih banyak mengalami pelemahan kognitif, penurunan perilaku yang lebih besar, dan respon terhadap obat yang lebih buruk. Wanita itu biasanya memiliki tingkat fungsionalitas lebih tinggi dan riwayat penyakit tidak begitu parah sebelum gangguan skizofrenia muncul. Tahapan dan gejala skizofrenia bisa bervariasi antara budaya satu dengan yang lainnya. Oke, baiklah. Masih semangat ya teman-teman. Setelah kita membahas tentang definisi dan juga tahap perkembangan dari skizofrenia, kita akan membahas subtopik yang lebih spesifik lagi, yaitu terkait dengan ciri diagnosis.
Nah, gangguan skizofrenia itu melibatkan proses psikologis seperti kognitif, afek, dan juga perilaku. Pasien skizofrenia akan menunjukkan penurunan performa kerja dan fungsi sosial secara signifikan. Namun, tidak ada pola perilaku khas pada skizofrenia, dan gejala yang dialami itu tidak terjadi secara bersamaan. Nah, keragaman gejala pada gangguan ini itu membuat para ahli menduga bahwasannya skizofrenia itu melibatkan campuran dari beberapa gangguan yang berbeda. Untuk mengelompokkan ciri-ciri skizofrenia adalah dengan membedakan simptom positif dan juga simptom negatif. Yang pertama terkait dengan simptom positif itu melibatkan perpisahan dengan realita yang biasanya kita lihat itu ditunjukkan dengan perilaku halusinasi atau perilaku delusional seperti itu teman-teman. Yang kedua terkait dengan simptom negatif, itu mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari dan biasanya itu meliputi ciri seperti tidak adanya emosi atau ekspresi emosional. Biasanya individu ini akan mempertahankan ekspresi kosong, ekspresi yang datar seperti itu. Kemudian hilangnya motivasi, hilangnya kesenangan dalam aktivitas normal yang menyenangkan, penarikan diri atau isolasi sosial, dan bicara yang terbatas atau disebut sebagai miskin bicara. Nah, simptom negatif itu cenderung bertahan bahkan ketika simptom positif telah mereda dan seringkali memiliki dampak yang lebih besar pada fungsi seseorang daripada simptom positif. Simptom negatif juga kurang responsif terhadap penanganan dengan obat antipsikosis daripada simptom negatif. Jadi bisa diartikan bahwasannya obat antipsikosis ini kurang berhasil untuk menangani simptom negatif pada pasien skizofrenia. Kemudian teman-teman semuanya, selain simptom positif dan juga simptom negatif yang sudah kita bahas barusan, itu terdapat sejumlah ciri atau gejala utama yang diasosiasikan dengan skizofrenia. Ciri-ciri tersebut adalah yang pertama, pikiran dan bicara yang terganggu. Skizofrenia itu ditandai dengan gangguan pikiran, baik dalam hal proses maupun isi pikirannya. Nah, gejala ini termasuk ke dalam simptom positif sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya yang meliputi delusi dan juga halusinasi ya teman-teman. Nah, yang termasuk ke dalam pikiran dan bicara yang terganggu yang pertama adalah isi pikiran yang menyimpang. Gejala ini diawali oleh waham atau delusi, yaitu keyakinan palsu yang tetap ada di pikiran seseorang, terlepas dari dasar-dasar pemikiran yang tidak logis dan kurangnya bukti pendukung. Orang lain tidak sependapat dengan keyakinan tersebut dan menganggapnya sebagai misinterpretasi realita. Misalnya, yakin bahwa dunia atau seseorang tidak benar-benar ada. Mereka meyakini kebenarannya dan cenderung tidak tergoyahkan. Mereka yang dimaksudkan di sini adalah pasien skizofrenia ya teman-teman. Nah, delusi hadir dalam beberapa bentuk. Di antaranya adalah yang pertama, delusi akan persekusi atau paranoia atau delusion of persecution. Nah, penderita itu memiliki keyakinan bahwa terdapat seseorang atau kelompok tertentu yang berusaha mengancam atau membahayakannya. Yang kedua adalah delusi akan referensi atau delusion of reference, di mana individu meyakini bahwa orang-orang di sekitarnya terhubung dengan dia. Misalnya, bahwasanya orang-orang di sekitarnya itu sedang membicarakannya atau menggunjingkannya, kayak gitu. Yang ketiga adalah delusi akan perasaan dikendalikan atau delusion of influence. Bisa disebut juga sebagai waham pengaruh. Nah, individu ini meyakini bahwasanya perasaan dan juga tindakan yang dilakukan oleh mereka sebenarnya dikendalikan oleh kekuatan dari luar atau orang lain. Jadi, ada pihak-pihak tertentu yang membuat mereka berperilaku sebagaimana yang mereka lakukan kayak gitu. Jadi, perilaku yang mereka tunjukkan itu atas pengaruh dari orang lain seperti itu, teman-teman. Kemudian yang keempat, ada delusi akan kemuliaan atau delusion of grandeur. Nah, individu yang mengalami delusi jenis ini itu yakin bahwasanya mereka memiliki kekuatan atau menjadi orang yang sangat penting bagi suatu institusi atau dalam sebuah negara atau di dunia seperti itu.
Nah, beberapa jenis delusi itu seringkali terjadi pada sebagian besar pasien skizofrenia. Misalnya transmisi pikiran, yaitu saat individu percaya bahwa pikiran seseorang itu bisa ditransmisikan ke dunia luar, sehingga orang lain bisa mendengarnya. Ada pula penyisipan pikiran, yaitu saat individu mempercayai pikiran seseorang telah ditanamkan dalam pikiran orang lain lewat sumber eksternal. Nah, selain itu, ada juga penarikan pikiran, yaitu saat individu percaya bahwa pikiran mereka telah dihilangkan atau diambil dari seseorang. Kemudian yang selanjutnya ada bentuk pikiran yang menyimpang. Nah, pasien skizofrenia itu berpikir dengan cara yang tidak teratur dan juga tidak logis, teman-teman. Bentuk atau struktur dari proses dan isi pikiran mereka itu seringkali terganggu. Nah, gangguan ini dinamakan sebagai gangguan berpikir atau thought disorder. Kata dan frasa yang dimiliki, diucapkan, atau dituliskan oleh pasien skizofrenia itu memang masuk akal. Tetapi jika dikaitkan dan dirangkai dalam satu kalimat, itu menjadi tidak memiliki arti. Jadi katanya itu kayak terpatah-patah gitu loh, teman-teman. Nah, hal ini menjadi cerminan asosiasi longgar, ide individu berubah dari satu topik ke topik yang lain dalam cara yang tampaknya tidak berhubungan. Jadi pikiran mereka tuh kayak seperti meloncat-loncat gitu loh polanya. Nah, mereka biasanya tidak menyadari bahwasanya pikiran dan perilaku mereka tampak abnormal. Jadi, mereka menganggap bahwasanya apa yang dituliskan, diucapkan, atau yang dilakukan itu sebagai sesuatu yang normal seperti itu. Padahal bagi kita, orang-orang yang normal itu menjadi sesuatu yang abnormal dan gak wajar. Nah, tanda lain dari gangguan berpikir antara lain kemiskinan bicara, lambat, terbatas, atau samar dalam mengucapkan kata, kemudian ada neologisme, kata buatan yang tidak memiliki sedikit arti atau tidak berarti sama sekali. Kemudian ada juga perseverasi atau pengulangan yang tidak tepat dari kata atau rangkaian pikiran yang sama secara persisten. Kemudian ada juga clanging, merangkai kata atau suara berdasarkan rima. Dan yang terakhir ada menghalangi, yaitu interupsi bicara atau pikiran yang mendadak dan juga memaksa. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan pikiran dan bicara yang terganggu ada definisi atensional. Nah, pasien skizofrenia itu sering mengalami kesulitan dalam menyaring stimulus yang relevan. Mereka hampir tidak bisa memfokuskan perhatian, mengatur pikiran, dan mengabaikan informasi yang tidak penting. Nah, mereka secara perseptual menerima banyak stimuli dalam satu waktu dan kesulitan memahami masukan yang banyak itu. Tampaknya mereka menjadi sangat waspada atau hypervigilant atau sensitif pada suara, mendengar suara dari mana-mana. Kemudian hal ini membuat pasien skizofrenia itu sulit untuk berkonsentrasi pada satu hal saja. Nah, penurunan kemampuan untuk menyaring stimulus itu dapat disebabkan oleh kondisi abnormalitas otak. Kemudian yang selanjutnya ada gangguan gerakan mata. Gangguan gerakan mata itu bisa meliputi kesulitan melacak target yang bergerak perlahan pada medan penglihatan atau eye movement. Kemudian orang normal itu bisa mengikuti gerakan target dengan baik, namun pasien skizofrenia dengan gangguan gerakan mata akan tertinggal saat melihat gerakan target. Kemudian kembali mengikuti target dengan tersentak-sentak kayak terpatah-patah gitu loh teman-teman penglihatannya. Nah, gangguan ini sepertinya melibatkan cacat otak pada bagian pengendali atensi. Kemudian terdapat kemungkinan bahwasanya gangguan ini merupakan trait yang diwariskan secara genetik atau biomarker yang diasosiasikan dengan gen yang terkait skizofrenia. Namun, gangguan ini tidak hanya ditemukan pada pasien skizofrenia, sehingga ia terbatas dalam peranannya sebagai penanda biologis. Dapat dikatakan bahwa gangguan gerakan mata merupakan salah satu biomarker dari banyaknya jalur genetik yang mengarah pada skizofrenia. Nah, yang terakhir adalah potensi terkait kejadian abnormal. Para peneliti itu telah mempelajari pola gelombang otak yang disebut dengan ERP atau Event Related Potentials yang terjadi sebagai proses terhadap stimulus eksternal seperti suara atau kilatan cahaya. Nah, pasien skizofrenia itu menunjukkan ERP yang lebih lemah, yaitu sekitar 300 mili-detik setelah stimulus diberikan. ERP terlibat dalam proses memfokuskan atensi. Nah, mereka bisa memiliki kesulitan atau kebingungan yang lebih besar dalam menyaring stimulus yang mengganggu.
Kemudian teman-teman, ciri diagnosis yang kedua adalah gangguan persepsi. Nah, gangguan persepsi yang paling sering terjadi pada pasien skizofrenia adalah halusinasi. Halusinasi merupakan kondisi saat persepsi sensoris dialami oleh individu meskipun tidak ada stimulus dari luar. Nah, halusinasi itu tidak hanya ditemukan pada pasien skizofrenia. Orang dengan gangguan psikosis lain seperti depresi mayor dan mania itu juga bisa mengalami halusinasi. Bahkan orang normal atau tanpa kondisi psikiatris juga bisa mengalami halusinasi. Misalnya saat demam tinggi, saat bermimpi, atau melihat fata morgana di gurun pasir yang sangat panas. Namun, kondisi mereka berbeda dengan pasien skizofrenia. Mereka yang mengalami halusinasi atau orang normal yang mengalami halusinasi seperti melihat fata morgana atau saat demam tinggi itu menyadari bahwasanya halusinasi yang mereka alami saat itu tidak nyata. Sedangkan pasien skizofrenia itu menganggap bahwasanya halusinasi yang mereka alami itu sebagai bagian dari realita seperti itu. Nah, halusinasi itu bisa melibatkan berbagai indera dan sulit untuk dibedakan dari realita. Halusinasi pendengaran atau auditori atau mendengar suara yang tidak ada itu menjadi bentuk yang paling umum terjadi pada pasien skizofrenia. Ada pula halusinasi taktil yang meliputi sensasi geli, tersetrum atau terbakar, dan juga halusinasi somatik seperti perasaan ada ular yang bergerak di dalam perut itu juga umum terjadi. Kemudian halusinasi yang lebih jarang terjadi meliputi halusinasi visual seperti melihat sesuatu yang tidak ada, kemudian halusinasi pengecapan atau merasakan sesuatu yang tidak ada, dan juga halusinasi olfaktori, mencium bau yang sebenarnya tidak ada. Teman-teman semuanya, sebagian pasien skizofrenia itu juga mengalami halusinasi perintah. Mereka seperti mendengar perintah untuk melakukan sesuatu, seperti melukai diri sendiri atau orang lain, atau memecahkan misi-misi tertentu, seperti itu ya teman-teman. Nah, orang yang mengalami halusinasi jenis ini biasanya akan dirawat di rumah sakit untuk mencegah hal buruk yang terjadi. Nah, halusinasi perintah itu memang cukup berbahaya, namun jarang terdeteksi oleh para ahli, seperti psikiater ataupun psikolog, karena pasien ini tidak mau mengakui ataupun membahasnya. Halusinasi skizofrenik biasanya berbentuk utuh dan juga kompleks, bukan sekedar bentuk abstrak seperti lingkaran atau kilatan cahaya. Mereka bisa berbentuk serangga yang merayap di tubuh atau berwujud manusia yang bisa diajak berinteraksi, berkomunikasi. Nah, penyebab dari halusinasi psikotik itu belum diketahui secara pasti, namun terdapat sejumlah asumsi atau spekulasi terkait hal tersebut. Gangguan senyawa pada otak itu dicurigai menjadi salah satu penyebabnya. Jika terjadi peningkatan senyawa dopamin secara signifikan, seseorang itu bisa mengalami halusinasi. Karena halusinasi terjadi seperti mimpi, maka penyebabnya bisa dihubungkan dengan kegagalan fungsi otak yang bertugas mencegah gambaran mimpi muncul saat sadar. Halusinasi auditoris bisa menjadi representasi perbincangan batin atau silent self-talk. Namun, hal yang menarik adalah bahwasanya otak bisa salah untuk mengenali suara batin sebagai suara dari luar, karena cacat pada struktur otak dalam itu dapat membuat otak menciptakan realitasnya sendiri. Jadi sebenarnya kayak apa ya teman-teman? Suara batin itu dipersepsikan sebagai suara dari luar kayak gitu. Sebenarnya cuma ada di pikirannya tapi dianggap sebagai stimulus dari luar seperti itu. Nah, terdapat kemungkinan bahwasanya halusinasi auditori merupakan perbincangan batin yang diatribusikan sebagai sumber eksternal daripada pikiran orang itu sendiri. Nah, kendati demikian, teori ini belum bisa menjelaskan halusinasi dalam indera sensoris lainnya. Oke, teman-teman semuanya, ciri diagnosis yang selanjutnya ada gangguan emosional atau gangguan afek. Nah, pasien skizofrenia itu biasanya tidak bisa menunjukkan respons emosional dengan normal. Kondisi ini bisa kita sebut sebagai afek yang tumpul atau datar. Pasien skizofrenia biasanya menunjukkan ekspresi datar dan berbicara dengan nada datar saat berada dalam situasi yang sangat membahagiakan ataupun sangat menyedihkan. Meskipun tidak menunjukkan respon emosional yang normal, pasien skizofrenia itu bisa merasakan emosi yang kuat, teman-teman.
Pengalaman ini menyembunyikan kekacauan internal dalam diri mereka dan bisa mendadak meledak dengan kemarahan. Jadi bisa tiba-tiba marah kayak gitu. Dalam beberapa kondisi, pasien skizofrenia bisa mengekspresikan emosi yang tidak berkaitan secara tepat dengan situasi atau pikiran yang ingin diekspresikan. Misalnya, saat mendengar peristiwa yang tragis atau kabar buruk, mereka bisa tersenyum, terkekeh, bahkan tertawa terbahak-bahak. Walaupun sebenarnya yang mereka rasakan, yang mereka rasakan di dalam hati itu ada kesedihan, tapi ekspresi emosional yang muncul itu malah tersenyum, terkekeh, bahkan tertawa terbahak-bahak seperti itu. Nah, perubahan respon emosional ini sangat wajar terjadi, mengingat bahwa emosi kita dipengaruhi oleh proses kognitif, dan pasien skizofrenia itu mengalami gangguan atau disorganisasi pikiran dan juga persepsi, jadi mempengaruhi proses kognitifnya. Kemudian ciri diagnosis yang terakhir adalah jenis pelemahan lainnya. Orang yang menderita skizofrenia itu bisa mengalami kebingungan akan identitas diri mereka sendiri dan tidak bisa menyadari sejauh mana peristiwa yang dialami menjadi bagian dari diri mereka dan juga realita. Dalam kacamata psikodinamika, hal ini mengacu pada hilangnya batasan ego. Mereka tidak bisa memahami sesuatu dari sudut pandang orang lain dan juga mengalami kesulitan dalam mempersepsikan emosi orang lain. Mereka juga mengalami penurunan yang signifikan dalam hubungan interpersonal, seperti kehilangan kontak dengan dunia luar karena terlalu didominasi oleh fantasinya sendiri. Mereka juga cenderung dikenal sebagai pribadi yang introvert dan aneh, bahkan sebelum perilaku psikotik muncul. Jadi, kayak sebelum dia didiagnosis dengan skizofrenia itu biasanya akan dikenal sebagai pribadi yang introvert dan bahkan aneh oleh lingkungan sekitarnya. Selain itu, terdapat gangguan yang disebut sebagai gangguan kehendak. Mereka yang mengalami gangguan ini kehilangan inisiatif untuk melakukan kegiatan yang bertujuan, tidak bisa melaksanakan rencana, dan kehilangan minat atau dorongan serta motivasi, bahkan pada hal-hal yang sebelumnya mereka sangat minati, seperti itu. Gangguan sering terlihat dalam fase residual atau kronis. Nah, sejumlah pasien skizofrenia juga menunjukkan perilaku katatonik. Mereka tidak menyadari lingkungannya dan mempertahankan postur yang kaku, mengambil posisi yang sulit selama berjam-jam sampai bagian tubuh mereka itu kaku atau bengkak dan itu nggak mereka sadari seperti itu. Mereka bisa melakukan tindakan yang tidak berguna dengan sangat bersemangat, kemudian perlahan memasuki kondisi pingsan. Katatonia memiliki sebuah ciri yang mencolok namun tidak umum yang dinamakan sebagai waxy flexibility, yaitu sebuah kondisi pengadopsian postur tetap sebagaimana posisi yang telah dipaparkan orang lain. Nah, katatonia itu bisa ditemukan pada gangguan lainnya, bahkan sebenarnya lebih sering ditemukan pada orang dengan gangguan mood dibandingkan pasien skizofrenia. Namun, memang terdapat beberapa pasien skizofrenia yang menunjukkan perilaku ini. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya, pembahasan terkait dengan perspektif teoritis akan dikemukakan oleh rekan saya. Terima kasih. Kita lanjut ke perspektif teoritis. Yang pertama, ada perspektif psikodinamika. Skizofrenia mewakili ego yang dibanjiri oleh dorongan seksual primitif, agresif, atau impuls yang muncul dari ID. Impuls ini mengancam ego dan meningkatkan konflik intrapsikis yang intens. Dalam keadaan terancam, seseorang mundur ke periode awal dalam tahap oral yang disebut sebagai narsisme primer. Pada periode ini, bayi belum mempelajari bahwa dunia berbeda dari dirinya. Oleh karena ego menengahi hubungan antara diri dan dunia luar, penurunan fungsi ego menyebabkan terpisahnya diri dari realitas yang umum ditemukan pada skizofrenia. Masukan dari ID menyebabkan fantasi yang dapat disalahartikan sebagai kenyataan, menimbulkan halusinasi dan delusi. Impuls primitif mungkin juga memberi beban yang lebih berat dari norma sosial dan dapat diekspresikan dalam perilaku yang tidak pantas dan aneh secara sosial. Pengkritik pandangan Freud menunjukkan bahwa perilaku skizofrenik dan perilaku kekanak-kanakan itu berbeda sehingga skizofrenia tidak bisa dijelaskan secara regresi. Psikoanalisis masih belum mampu menunjukkan bahwa pengalaman masa kecil atau pola keluarga yang seperti dihipotesiskan menyebabkan skizofrenia.
Yang kedua, ada perspektif pembelajaran. Teori pembelajaran tidak akan memberi penjelasan lengkap mengenai skizofrenia. Namun dari perspektif ini, orang dengan skizofrenia belajar untuk menunjukkan perilaku aneh tertentu, jika cenderung lebih mendapatkan penguatan daripada perilaku normal. Teoritikus sosial kognitif menunjukkan bahwa pemodelan perilaku skizofrenik bisa terjadi di dalam rumah sakit jiwa, di mana pasien bisa mulai memodelkan dirinya seperti rekannya yang bertingkah aneh. Staf rumah sakit juga bisa secara tidak sengaja memperkuat perilaku skizofrenik dengan memberikan perhatian lebih pada pasien dengan perilaku aneh. Mungkin beberapa jenis perilaku skizofrenik bisa dijelaskan dengan prinsip pemodelan dan penguatan. Namun, banyak orang menunjukkan pola perilaku skizofrenik tanpa pernah terpapar orang lain dengan skizofrenia sebelumnya. Kita lanjut ke dasar biologis. Yang pertama ada faktor genetik. Para ilmuwan sudah lama mengetahui bahwa skizofrenia diturunkan 1% populasi umum, namun 10% pada masyarakat yang mempunyai hubungan derajat pertama, seperti orang tua, kakak laki-laki, ataupun perempuan dengan skizofrenia. Masyarakat yang mempunyai hubungan derajat kedua seperti paman, bibi, kakek atau nenek, dan sepupu dikatakan lebih sering dibandingkan populasi umum. Kembar identik 40% sampai 65% berpeluang menderita skizofrenia. Sedangkan kembar disigotik sebanyak 12%. Anak dan kedua orang tua yang skizofrenia berpeluang 40%. Satu orang tua 12%. Lalu yang kedua ada faktor biokimia. Hipotesis ini menunjukkan bahwa skizofrenia timbul akibat aktivitas dopaminergik yang berlebihan. Teori ini berkembang berdasarkan dua pengamatan. Yang pertama adalah kemanjuran serta potensi sebagian besar obat antipsikotik yang merupakan antagonis reseptor dopamin, berkolerasi dengan kemampuannya bertindak sebagai antagonis reseptor dopamin tipe 2 atau D2. Yang kedua, obat yang meningkatkan aktivitas dopaminergik yang terkenal adalah amfetamin, bersifat psikotomimetik. Teori dasar ini tidak menguraikan apakah hiperaktivitas dopaminergik disebabkan pelepasan dopamin yang berlebihan, reseptor dopamin yang terlalu banyak, hipersensitivitas reseptor dopamin terhadap dopamin, atau kombinasi mekanisme tersebut. Jalur dopamin di otak yang terlibat juga tidak dirinci dalam teori ini, meskipun jalur mesokortikal dan mesolimbik paling sering disebut. Peran signifikan dopamin dalam patofisiologi skizofrenia sejalan dengan studi yang mengukur konsentrasi plasma metabolit utama dopamin, asam homovalinat. Studi melaporkan adanya korelasi positif antara konsentrasi asam homovanilat dan tingkat keparahan gejala yang timbul pada pasien. Yang ketiga ada infeksi virus. Nah, kalau infeksi virus belum diketahui apakah virus dapat menyebabkan skizofrenia. Namun terdapat bukti yang cukup menarik menunjukkan bahwa adanya kemungkinan hubungan antara infeksi prenatal dan berkembangnya skizofrenia di kemudian hari selama 3 bulan awal pertumbuhan prenatal. Resiko skizofrenia lebih besar pada orang lahir di musim dingin dan bulan-bulan awal semi di belahan bumi utara, waktu yang dihubungkan dengan resiko flu yang lebih besar. Jika hubungan tersebut dikonfirmasi oleh temuan lainnya, ini menunjukkan bahwa perantara virus bisa mempengaruhi otak yang sedang berkembang di tahap awal pertumbuhan prenatal dengan cara meningkatkan resiko berkembangnya skizofrenia di kemudian hari. Namun, meskipun dasar infeksi virus untuk skizofrenia ditemukan, hal ini mungkin hanya dapat menjelaskan sebagian kecil dari kasus yang pernah ada. Yang terakhir dari dasar biologis adalah kelainan otak. Pada pasien skizofrenia, otak bisa saja rusak atau gagal tumbuh secara normal selama pertumbuhan prenatal karena faktor genetik atau lingkungan, atau bisa juga karena trauma atau komplikasi kelahiran. Salah satu indikasi dari kemungkinan komplikasi prenatal adalah temuan adanya hubungan antara berat badan lahir rendah, sebuah penanda dari masalah pertumbuhan prenatal dan skizofrenia di masa depan. Perlu diingat bahwa tidak semua kasus skizofrenia melibatkan kerusakan struktural pada jaringan otak. Kelainan sirkuit otak yang menghubungkan korteks prefrontal
dan struktur bawah otak, termasuk bagian dari sistem limbik yang melibatkan atau yang terlibat dalam pengaturan emosi dan memori. Pada tingkat neurologis, mungkin bagian yang berpikir otak atau bagian berpikir pada otak dan struktur lainnya yang terlibat dalam mengatur emosi dan proses memori terputus. Gangguan jaringan saraf ini mungkin lebih berkontribusi terhadap kesulitan dan memfokuskan atensi, berpikiran dengan jernih, merencanakan dengan efektif, mengatur aktivitas, dan memproses emosi. Bukti menunjukkan bahwa skizofrenia melibatkan pelemahan pada jaringan saraf di berbagai bagian otak, alih-alih merusakan atau kerusakan atau patologi di suatu daerah saja. Kita lanjut ke peran faktor keluarga. Yang pertama, ada penyimpangan komunikasi atau communication deviance yang biasa disingkat dengan CD. Pola komunikasi yang tidak jelas, samar, mengganggu, atau terfragmentasi yang seringkali ditemukan pada orang tua atau keluarga pasien skizofrenia. CD merupakan bicara yang sulit diikuti dan sulit dipahami maknanya. Orang tua dengan CD yang tinggi seringkali kesulitan memfokuskan apa yang dibicarakan anaknya. Mereka menyerang anak mereka secara verbal daripada memberikan kritik yang membangun. Mereka juga menyela anak mereka dengan komentar yang intrusif dan negatif. Mereka cenderung memberitahu anak mereka apa yang benar-benar mereka pikirkan, alih-alih membiarkan anak mereka merumuskan pikiran dan perasaannya sendiri. Bukti menunjukkan bahwa orang tua pasien skizofrenia cenderung memiliki CD yang lebih tinggi daripada orang tua dalam keluarga yang tidak memiliki anggota skizofrenia. Yang kedua, ada ekspresi emosi atau expressed emotion atau biasa disingkat dengan double E. Merupakan pola dalam merespon anggota keluarga yang mengalami skizofrenia lewat cara kasar, kritis, dan tidak suportif. Pasien skizofrenia yang tinggal dalam keluarga dengan double E yang tinggi memiliki resiko 2 kali lipat untuk kambuh daripada pasien dalam keluarga dengan double E yang rendah. Kerabat dengan double E yang tinggi biasanya menunjukkan kurangnya empati, toleransi, dan fleksibilitas daripada kerabat dengan double E yang rendah dan cenderung percaya bahwa pasien skizofrenia bisa belajar memegang kendali yang lebih baik atas perilaku mereka yang terganggu. Double E pada kerabat juga dihubungkan dengan hasil lebih buruk daripada orang dengan gangguan psikologis lainnya. Hidup dengan kerabat double E yang tinggi memberikan tekanan besar pada yang memiliki gangguan mental. Keluarga dengan double E rendah bisa benar-benar melindungi anggota keluarga dengan skizofrenia dari dampak buruk stresor eksternal dan membantu mencegah episode berulang. Namun, interaksi keluarga berlangsung dua arah. Anggota keluarga dan pasien saling mempengaruhi secara bergantian. Perilaku yang terganggu dari anggota keluarga dengan skizofrenia membuat frustasi anggota keluarga lain yang membuat mereka merespon orang tersebut dengan cara kurang suportif serta kritis dan kasar, dan juga memperparah perilaku pasien skizofrenia yang terganggu. Lalu kita lanjut ke model diastesis stres. Tidak ada bukti yang mendukung keyakinan bahwa interaksi keluarga yang negatif secara langsung menyebabkan skizofrenia. Sebaliknya, orang yang memiliki kerentanan genetik terhadap skizofrenia lebih mungkin untuk mengembangkan gangguan ini jika mereka tinggal dalam lingkungan keluarga yang kacau karena hubungan keluarga dan sosial yang membuat stres. Anggota keluarga bisa merespon secara berbeda terhadap kerabat yang memiliki skizofrenia jika mereka menganggap aspek perilaku mereka merupakan kondisi yang bisa disembuhkan atau hanya sementara. Keluarga bisa mengatasi anggota keluarga dengan skizofrenia secara lebih baik dengan memiliki pandangan yang netral, sementara orang dengan skizofrenia bisa mempertahankan kendali atau perilaku mereka. Namun, beberapa perilaku aneh atau terganggu mereka diakibatkan oleh gangguan yang mereka alami. Masih perlu dilihat apakah perbedaan cara anggota keluarga mengonsepkan skizofrenia berhubungan dengan perbedaan tingkat kambuhnya gangguan tersebut pada anggota keluarga yang terdampak. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lainnya. Terima kasih. Halo semuanya, saya Azahra. Saya akan menjelaskan mengenai evaluasi metode penanganan skizofrenia. Memang pada faktanya skizofrenia ini tidak dapat disembuhkan ya, tapi terdapat bentuk-bentuk ya, kayak bentuk-bentuk penanganan dengan menggabungkan beberapa pendekatan kayak yang tertera
di layar ya teman-teman, kayak psikologi, farmakologi, dan rehabilitasi. Tapi nggak hanya itu aja, juga ada pengobatan antipsikosis lainnya yang juga kerap digunakan kayak gitu. Ada apa aja? Ada 6 gitu. Ada pendekatan biologis, terus ada faktor sosiokultural, terapi psikodinamika, rehabilitasi psikososial, program intervensi keluarga, dan terapi berbasis keterampilan. Oke, yang pertama ada pendekatan biologis. Pendekatan biologis ini awal kemunculan dari antipsikosis memicu juga munculnya bentuk obat penenang mayor atau neuroleptik. Sebenarnya banyak banget generasi pertama dari obat ini ya, kayak ada thorazine, terus melaril, stelazine, dan lain-lain. Pengobatannya ini tuh menekan pada pengendalian munculnya gejala pada skizofrenia, seperti teman-teman yang tahu ya, ada halusinasi dan delusi. Nah, di sini juga meminimalisir kebutuhan akan perawatan jangka panjang di rumah sakit. Cara kerjanya gimana? Cara kerjanya menyebabkan adanya hambatan pada dopamin otak yang mengurangi aktivitas dopamin otak dan meminimalisir munculnya simptom itu tadi seperti halusinasi dan delusi. Tentu ini ada side effect-nya dalam penggunaan jangka panjang, adalah kayak efek sampingnya tuh kayak melumpuhkan gitu. Nah, itu tuh disebut dengan dyskinesia tardif atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan TD. Nah, TD itu gejalanya banyak ya, ada mulai dari kedipan mata, terus sulit bicara sampai sulit nafas kayak gitu. Nah, itu tuh dimulai dari gerakan mengunyah, mengecap. Terus kalau kita senyum ada small lines-nya, ada meringisnya kayak gitu. Nah, dalam beberapa kasus gangguan tadi begitu parah ya teman-teman, sampai berdampak pada adanya kesulitan bernapas itu tadi, sampai kesulitan bernapas, berbicara, bahkan mengunyah kayak gitu. Tadi kan itu yang generasi pertama ya. Nah, ada generasi kedua nih teman-teman. Generasi kedua ini disebut dengan antipsikosis atipikal gitu. Ya diharapkan dengan adanya generasi kedua ini ya better gitu ya daripada yang pertama. Bisa dibilang kayak pengennya tuh biar ada kelebihannya gitu dan lebih sedikit dari efek sampingnya kayak gitu. Contohnya apa aja? Contohnya ada clozaril, terus ada risperidon dan olanzapine. Di sini juga tetap aja sih ada side effect-nya yang serius gitu teman-teman. Contohnya apa? Contohnya kayak serangan jantung mendadak, terus naiknya berat badan secara drastis, gangguan metabolisme yang mengarah pada penyakit jantung atau stroke dan lain-lain. Nggak cuman itu aja, bentuk dari yang tadi aku sebutin clozapine itu juga punya side effect gitu, dimana sel darah putih itu nggak bisa terproduksi sesuai dengan yang seharusnya. Nah, penyebabnya apa? Jadinya ya cenderung untuk mudah terkena penyakit dan nanti bisa mengarahkan pada kematian kayak gitu. Nah, maka dari itu pengonsumsi obat ini sering dicek gitu ya darahnya secara rutin untuk menyesuaikan kayak gitu ya teman-teman. Maka dari itu, dari ada penjelasan generasi pertama dan generasi kedua ini, dokter juga bingung, juga mempertimbangkan kira-kira obat ini itu membantu atau tidak sih. Soalnya seperti yang tadi dijelaskan ya teman-teman, manfaat sama side effect-nya tuh kayak hampir imbang kayak gitu. Oke, yang kedua ada faktor sosial-kultural dalam penanganan. Jadi ternyata tuh para peneliti menemukan fakta ya bahwa respon terhadap obat psikiatrik dan tingkatan dosis sangat bervariasi apabila dilihat dari etnis pasien gitu. Contohnya apa? Contohnya nih ya, etnis Asia dan Hispanik membutuhkan dosis neuroleptik yang lebih rendah dari orang Amerika. Etnisitas ini enggak juga berperan dalam keterlibatan keluarga. Contohnya yaitu keluarga dari pasien dengan etnis Asia Amerika lebih sering nampak atau terlibat dalam program pengobatan, dan ini tuh kalau dia terlibat dalam program pengobatan mencerminkan bahwa masih ada rasa kepedulian dan tanggung jawab gitu ya dari keluarganya dalam budaya Asia. Kebalikannya, pasien dengan etnis Amerika kulit putih non-Hispanik lebih menerapkan tanggung jawab individu gitu, bukan kebersamaan atau kekeluargaan seperti tadi yang disebutkan di contoh sebelumnya.
Nah, yang ketiga ada terapi psikodinamika, di mana Freud di sini tuh nggak percaya bahwa psikoanalisis tradisional sangat sesuai untuk penanganan skizofrenia. Adanya dunia fantasi pada pasien skizofrenia membuatnya ragu dengan pembentukan hubungan yang ada pada psikoanalisis. Masih ada keraguan gitu ya, dan penelitian lanjut untuk mencari pengganti dari metode ini itu seperti apa. Nah, sedangkan Harry Stack dan Frieda Fromm, sorry kalau ada salah pronunciation, mereka tuh mengadaptasi bentuk psikoanalisis khusus untuk penanganan skizofrenia, tapi ternyata ya hasilnya belum berhasil atau gagal. Tetapi ada hasil yang menjanjikan yang dilaporkan, yaitu bentuk diatesis stres yang dapat membantu pasien mengatasi stres dengan membangun keterampilan pada sosial gitu. Yang keempat ada rehabilitasi psikososial. Jadi emang individu dengan skizofrenia ini membutuhkan penanganan lebih dalam keterampilan sosialnya. Nah, ini itu dapat ditunjukkan dengan berbagai permasalahan seperti sulitnya menjalankan fungsi peran dalam sosial dan pekerjaan, dan gak cuma itu aja, ada juga kesulitan melakukan pekerjaan yang berbasis pada ingatan dan atensi gitu. Nah, gladly semakin berkembangnya zaman, banyak banget ditemukan klub-klub kayak self-help ataupun pusat rehabilitasi. Nah, ini tuh sangat membantu banget untuk individu dengan skizofrenia menemukan tempatnya pada masyarakat. Self-help sendiri di sini tuh sebagai bertindak sebagai komunitas atau organisasi yang bergeraknya tuh memberikan para anggotanya dukungan sosial ataupun juga bisa membantu mereka mendapatkan kesempatan dalam bidang pendidikan maupun pekerjaan. Sedangkan peran dari pusat rehabilitasi sendiri ini tuh mereka memberikan atau menawarkan tempat tinggal gitu ya, dan juga kesempatan pada pendidikan maupun pekerjaan. Ya similar sama self-help yang tadi, tapi kalau yang rehabilitasi ini lebih ke keterampilan basic sebelum mereka ini akhirnya bakal terjun ke lapangan gitu ya. Bakal gimana sih cara ngatur uang, gimana sih menyelesaikan perselisihan, bagaimana sih berteman dengan orang baru, dan yang lain-lain. Oke, di dua terakhir ada terapi berbasis keterampilan sama program intervensi keluarga. Nah, di terapi berbasis keterampilan ini ada 3 metode terapi yang dianggap sebagai langkah yang efektif gitu. Nah, pertama ada penguatan selektif perilaku. Nah, di sini adanya bentuk perhatian untuk perlakuan yang pantas dan menghilangkan verbalisasi aneh. Yang kedua ada ekonomi token. Jadi di sini tuh para pasien rawat inap dapat mendapatkan sebuah token gitu ya, yang nantinya dapat ditukar tuh sama suatu barang, atau bisa dibilang tuh kayak hak istimewanya mereka kayak gitu. Tapi masalahnya metode ini tuh udah jarang digunakan. Kenapa? Karena ya ini tuh bakal kena ke biaya juga ya, lebih membutuhkan banyak biaya, dan staff juga harus banyak yang bisa dalam mengkoordinir metode ini kayak gitu. Terus yang ketiga ada pelatihan keterampilan sosial. Jadi program ini tuh bisa dibilang sangat membantu ya untuk para pasien memperoleh keterampilan sosial dan fungsionalnya. Kayak tadi yang udah aku sampaikan di atas gitu ya, kayak adanya club self-help, terus habis itu ada rehabilitasi kayak gitu kan. Mereka mengajarkan mengenai basic life skill kayak gitu ya. Nah, di sini model-modelnya tuh kayak gimana sih? Modelnya bisa dengan cara kelompokan kayak gitu ya, kelompokan di mana nanti ya ada percakapan gitu di antara keduanya, di antara para anggotanya, dan bagaimana sih mereka tuh harus bisa menjaga percakapan itu biar nggak putus kayak gitu. Sorry kalau ada suara tokek. Lalu dilanjutkan dengan memberikan feedback gitu ya, atau umpan balik yang membangun dan memuji satu sama lain kayak gitu. Atau bentuknya juga bisa kayak melakukan pekerjaan rumah gitu ya, dengan latar seperti tempat tinggal mereka kayak gitu. Ya ini emang sih dilakukannya tuh mungkin di kamar rumah sakit atau latar kehidupan lainnya, tapi ya kayak dikondisikan seperti di kehidupan asli mereka kayak gitu. Tapi sayangnya hal ini tuh cuman memiliki sedikit efek dalam mengurangi tingkat kekambuhan dari pasien gitu. Terus ya yang terakhir ada program intervensi keluarga. Adanya konflik dalam
keluarga bisa dibilang juga dapat memicu stres pada anggota keluarga dengan skizofrenia. Maka dari itu, terapi ini tuh melibatkan anggota keluarga yang lainnya dalam mengatasi beban pengobatan serta membantu mereka untuk lebih bisa ramah, untuk lebih bisa perhatian gitu ya, dengan kehidupan sosial di sekitarnya kayak gitu. Bentuk penanganan dari program ini dapat berupa edukasi keluarga mengenai skizofrenia atau juga meningkatkan komunikasi atau keterampilan sosial, mengajarkan kemampuan menyelesaikan permasalahan, terus bisa juga cara berhubungan lebih baik antar anggota keluarga seperti apa, dan lain sebagainya. Program ini dianggap sebagai program yang manfaatnya masih relatif terbatas gitu ya, dan masih menyisakan beberapa pertanyaan apakah kambuhan ini tuh dapat dicegah atau cuman bisa ditunda aja gitu. Oke, di ciri umum lain dalam gangguan ini, jadi DSM-5 mengkategorikan berbagai gangguan psikologi ke dalam gangguan spektrum skizofrenia, mulai dari bentuk ringan seperti pemikiran yang tidak beraturan atau kesulitan berhubungan dengan orang lain, sampai gangguan psikotik yang sebenarnya kayak ya delusi, halusinasi, delusional, skizoafektif, dan lain sebagainya. Di sini akan dijelaskan 4 ya teman-teman. Yang pertama ada gangguan psikotik singkat. Nah, beberapa bentuk psikotik singkat tidak berkembang menjadi skizofrenia. Kategori diagnosis dari gangguan psikotik singkat ya dapat berlaku mulai dari 1 hari sampai 1 bulan. Nah, ini itu ditandai dengan salah satu dari beberapa gejala skizofrenia seperti delusi, halusinasi, berbicara tidak jelas, atau perilaku yang tidak beraturan. Gangguan psikotik singkat ini biasanya sering dihubungkan dan memang terjadi dengan stresor yang signifikan. Contohnya ya wanita setelah melahirkan, atau kehilangan seseorang yang berharga, atau juga bisa ditinggal perang kayak gitu. Terus yang kedua ada gangguan skizofreniform. Nah, di sini identik dengan bentuk perilaku abnormal yang mengarah pada simptom skizofrenia yang telah berlaku setidaknya ya 1 bulan sampai kurang dari 6 bulan gitu. Maka dari itu, karena jamnya bentar banget, jadi belum dapat dipastikan sebagai skizofrenia. Emang sih beberapa kasus tuh memiliki hasil yang baik, tetapi juga beberapa kasus yang berlaku lebih dari 6 bulan dapat diklasifikasikan sebagai skizofrenia atau gangguan psikosis lainnya. Tapi ya masih dipertanyakan gitu ya validitasnya, sehingga masih dibutuhkan informasi tambahan, informasi lebih untuk mengindikasikan jelas mengenai gangguan yang spesifik itu seperti apa. Selanjutnya ada gangguan delusional dan gangguan skizoafektif. Jadi di gangguan delusional ini seringkali ya kita tuh merasa curiga dengan motif orang lain. Bisa aja individu tersebut membicarakan kita di belakang, atau bisa juga orang tersebut meyakini terhadap suatu hal tertentu kayak gitu ya. Tapi untuk kita, pemikiran paranoid tersebut kan belum tentu timbul menjadi sebuah delusi kayak gitu. Sedangkan diagnosis pada gangguan delusional itu berlaku pada individu yang memiliki keyakinan terhadap delusi secara jelas dan persisten, serta melibatkan paranoid dalam delusinya tersebut. Jadi dalam gangguan delusional ini, contoh delusi ini dapat berupa pemikiran yang aneh gitu ya, seperti kayak percaya gitu kalau alien tuh telah meletakkan elektroda di otaknya, atau hal pokoknya yang sesuatu yang kayak di luar nalar pakai banget gitu loh. Atau bisa aja beberapa hal itu case-nya emang rada masuk akal gitu ya, tapi tetap aja rada aneh, kayak gimana sih kok dia tuh bisa percaya sama pasangannya selingkuh tapi gak ada bukti, atau juga gimana sih memikat hati idolnya atau artis yang dia suka selama ini kayak gitu. Ya kan memang sekilas tuh kayak bisa dipercaya gitu ya, tapi kita ya itu tadi, kita tuh perlu ngecek kebenarannya yang asli itu seperti apa gitu, rada rancu gitu ya. Jadi emang pada faktanya skizofrenia ini tuh memiliki ciri umum berupa delusi. Tapi gangguan delusional berbeda dari skizofrenia. Kenapa? Ya karena
di gangguan delusional ini tuh delusi tersebut merupakan satu-satunya bentuk abnormalitas yang paling menonjol gitu ya. Jadi beda ya teman-teman, jangan sampai keliru, jangan sampai kebolak-balik kayak gitu. Terus yang terakhir ada gangguan skizoafektif. Di sini tuh sering banget disebut dengan tas besar gitu ya. Nah, dari gejala skizofrenia ini gangguan ini tuh meliputi kayak gangguan psikotik yang merupakan simptom skizofrenia, yaitu halusinasi dan delusi yang terjadi secara bersamaan dengan gangguan mood mayor. Tapi pada beberapa kasus ya nantinya tuh akan ada beberapa periode waktu di mana gangguan mayornya tuh nggak muncul kayak gitu. Bisa dibilang tuh gangguan skizoafektif sama skizofrenia itu memiliki hubungan genetik yang sama. Hal ini tuh ditunjukkan dengan adanya kesulitan persisten dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan kehidupan dewasa, dan dua gangguan ini tuh juga merespon gitu ya terhadap obat-obat psikotik gitu. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan film terkait dengan gangguan spektrum skizofrenia. Nah, teman-teman jangan bosen dulu ya, karena di sini nanti nggak cuman aku aja yang jelasin, nanti aku bakal ditemenin sama teman aku Anissa kayak gitu. Di sini kita mengangkat film yang berjudul A Beautiful Mind. Di sini itu disutradarai dan diproduseri oleh Ron Howard. Rilisnya itu 2001 ya teman-teman, jadi mungkin beberapa ada yang belum lahir, bahkan saya juga belum lahir kayak gitu. Jadi di sini tokoh utamanya ini adalah John Nash ya, Nash gitu. Di sini tuh ceritanya tentang apa sih? Nah, jadi di sini tuh menceritakan mengenai ahli matematika jenius bernama John Forbes Nash. Nah, dia ini individu dengan skizofrenia yang menyebabkan sering halusinasi gitu ya, menciptakan tokoh-tokoh yang ada di dunianya. Nah, masalahnya itu yaitu tadi dia menjadi kesulitan membedakan kehidupan asli dan khayalannya kayak gitu. Di sini tuh ada 3 tokoh gitu, ada 3 tokoh yang ternyata cuman khayalan aja kayak gitu ya. Nah, di sini ada Charles Herman, terus ada William Parker dan Mercy. Sorry kalau ada salah pronunciation. Jadi si Nash ini nganggapnya si Charles ini yang pertama itu sebagai teman sekamarnya saat di universitas. Terus kalau yang kedua itu ada William. William itu dia dipercaya sebagai agen pemerintah kayak gitu. Terus yang terakhir itu ada Marcy ya. Di sini itu dia teman khayalan yang dianggap sebagai keponakan dari si Charles. Yang pertama itu tadi yang teman sekamarnya saat di universitas kayak gitu. Nah, kondisi ini tentu sangat membuatnya takut dan bingung gitu ya, karena gak bisa bedain mana sih kehidupannya nyata, mana sih kehidupan yang khayalan aja kayak gitu. Nash ini kan berprofesi sebagai ahli matematika ya teman-teman ya, jadi ini tuh apa ya, bisa dibilang sebagai distraksi gitu ya dengan halusinasinya, jadinya dia kesulitan dalam berpikir secara rasional. Dia udah sih melakukan berbagai konsultasi maupun pengobatan kayak gitu ya, pakai obat antipsikotik untuk meminimalisir simptom-simptomnya, gejalanya kayak gitu kan. Tapi dia itu memilih untuk tidak mengonsumsi obat-obatan tersebut. Kenapa? Karena ya itu tadi, menurutnya hal itu tuh dapat mengganggu dalam berpikir sehingga ia tidak memilih untuk mengonsumsinya. Tapi masalahnya di sini kalau dia tidak memilih untuk melanjutkan mengonsumsi obat-obatan, ya itu tadi simptomnya bakal muncul gitu ya, bakal muncul halusinasi dan delusi. Dia jadinya susah membedakan mana kehidupannya nyata, mana kehidupan yang yang khayalan aja kayak gitu. Pelan-pelan ya, jadi dia udah ada istrinya gitu ya di filmnya, pelan-pelan dituntun bareng-bareng, akhirnya dia bisa membedakan gitu ya antara kehidupan realita dengan tokoh-tokoh yang ada pada pemikirannya kayak gitu. Hal ini mulai ia sadari juga saat ia tersadar bahwa oh iya ya, kalau tokoh-tokoh yang di pikirannya tersebut tuh nggak tambah tua gitu ya, seiring tahun berganti. Akunya tambah tua, tapi kok teman-temanku yang 3 tadi kok nggak tambah tua kayak gitu. Akhirnya ya
di akhir kisahnya itu ya happy ending guys, happy ending, alhamdulillah happy ending, dimana akhirnya ia tuh bisa lepas gitu ya, lepas dari obat-obatan ini tadi, dan dia bisa mendapatkan penghargaan Nobel pada tahun 94, dan konsep ekonomi kontemporer yang ia temui itu juga dipakai terus sampai sekarang gitu. Employs a variety of techniques that encourage viewers to empathize with people who experience such symptoms. For this, the film won an awareness award from the National Mental Health Awareness Campaign. In this video, we're going to point out the hints that Ron Howard provides regarding Nash's schizophrenia, many of which may be missed on an initial viewing. Take this scene for example. It begins with Nash looking out of his window, appearing quite dejected as he watches the more socially adept students interacting with one another. Perhaps because of the loneliness this sparks, Nash's mind soon conjures up Charles, who will go on to be his closest friend. Christ. The prodigal roommate arrives. Notice how Charles is introduced with off-screen sound first. This was a deliberate choice by Howard, who wanted to introduce these delusional characters with audio, followed by a point-of-view shot from Nash's perspective. This stylistic choice represents the way in which schizophrenia is primarily auditory in nature. Notice also the long shot used to finish the scene. Nash is shown to be alone in the room, as he has been the whole time. Now Nash is in the library. Again, we have Nash on his own. We hear Charles, but we don't see him until a few moments later. I can't even find a topic for my doctorate. Well, on the bright side, you've invented window art. Later, Nash is apparently playing Charles in a game of pool. Again, a long shot indicates that Charles is not at the table with Nash. Hanson notices this as he enters the bar, exclaiming, Who's winning, you or you? This is a clever piece of dialogue that hints at Nash's schizophrenia. Extraordinary. By this point of the film, Nash has submitted his thesis and earned his position at Wheeler Lab. He's been invited by the Pentagon to help crack Soviet codes. Here is the first appearance. Ya teman-teman, kalau tadi udah membahas mengenai sinopsis, sekarang kita membahas mengenai keterkaitan film dengan teorinya kayak gitu. Pertama, ada menarik diri dari lingkungan sosial. Nah, di sini itu Nash ya menunjukkan perilaku menarik diri dari lingkungan sosial di sekitarnya, dan dibuktikan dari adegan percakapannya dengan si Charles kayak gitu. Nah, di sini tuh Nash mengatakan bahwa dia tuh nggak terlalu suka gitu loh dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, dan ya mereka pun juga tidak terlalu suka sama si Nash kayak gitu. Perilaku ini tuh adegannya pas itu si Charles tuh kayak menghampiri si Nash gitu kan di perpustakaan, dan ternyata dia tuh udah di sana selama hampir 2 hari ya, 2 hari guys. Nah, di situ Nash tuh terlihat sangat berantakan dan sangat kayak kelihatan banget kalau dia tuh tidak memperhatikan penampilannya kayak gitu. Nggak cuman itu aja, dia kan emang tidak terlalu suka dengan orang lain, dan dia itu juga ini kayak penekanannya juga kemampuan yang kurang dalam berinteraksi dengan wanita gitu ya. Sebagaimana yang terjadi ada adegan di bar gitu ya sama teman-temannya, dan di sini tuh ia tuh kayak deketin cewek gitu kan, tapi justru mendapatkan sebuah tamparan yang cukup keras untuk sebuah kesalahan yang dia ucapkan gitu ya. Nah, perilaku yang ditunjukkan Nash menjadi salah satu ciri diagnostik pasien skizofrenia sebagaimana yang tadi udah dijelaskan di materi sebelumnya di presentasi tadi. Oke. Yang kedua ada halusinasi. Nah, di sini tuh tentunya ya teman-teman, kalau skizofrenia kan juga ada halusinasi dan delusi. Di sini juga banyak banget penjelasannya mengenai si Nash ini. Dia mengalami halusinasi. Kayak yang pertama, dia itu halusinasi visual gitu ya. Jadi itu Charles Herman yang tadi yang pertama yang aku sebutin, yang salah satu dari 3 karakter yang cuman hayalan, itu tuh pertama kan, itu dari yang pertama. Jadi kayak adegannya tuh kayak memasuki kamarnya gitu ya, waktu mereka di Princeton University. Nash tuh kayak ngeliat keluar jendela gitu kan, ngeliat di luar jendela
kayak dengar suara orang gitu ya, ada yang masuk kamarnya. Terus pas dia noleh ke belakang, ternyata ya ada itu tadi, ada laki-laki yang sedang mabuk yang ngaku sebagai teman sekamarnya, yaitu tadi yang namanya Charles Herman kayak gitu. Awalnya tuh kayak Nash tuh kayak bingung, tapi kayak akhir-akhirnya ya jadi teman yang akrab gitu. Padahal ya di realitanya si Charles ini kan cuman halusinasinya aja kayak gitu. Terus hal ini tuh dibuktikannya ya waktu dia di psikiater gitu, dia tuh kayak melihat Charles gitu ya, melihat Charles padahal si psikiaternya nggak ngelihat kalau dia tuh ya nggak sama siapa-siapa gitu, nggak ada orang lain selain si Nash sama si dokternya kayak gitu. Terus yang kedua dia ketemu yang William itu agen rahasia pemerintah gitu, pemerintah Amerika. Jadi si William ini tuh ngajak Nash untuk kerjasama dalam misi rahasia untuk mencari kode dalam majalah atau koran. Kenapa? Ya karena Nash tuh bisa dibilang kayak dia tuh pemecah kode yang terbaik gitu ya. Nah, Nash tuh kayak approve aja, kayak accepted, dan kayak ngelakuin pekerjaannya itu di siang dan malam kayak gitu. Dan ini juga ngirim surat hasil pekerjaannya ke lokasi rahasia pemerintahan kayak gitu. Buktinya apa? Buktinya tuh ya saat Alicia istrinya tuh memeriksa kantor Nash dan pergi ke lokasi yang selalu didatangin gitu ya untuk mengirim surat rahasianya kayak gitu. Nah waktu dilihat tuh ini tuh cuman kayak bangunan tua gitu ya, bangunan tua, dan surat-suratnya ya yang gak pernah dibuka orang itu kan juga fiktif gitu ya teman-teman. Terus yang selanjutnya ada Mercy tadi itu ya, yang keponakannya si Charles. Jadi ceritanya si adik perempuan ini tuh mendatangi Nash gitu ya saat ia sedang mengerjakan sesuatu di bawah pohon. Terus halusinasinya itu tuh terkait dengan Mercy mungkin terjadi karena gak bisa berinteraksi dengan wanita lain gitu ya, kecuali si Alicia itu tadi. Jadi Nash itu tahu kalau si Mercy itu gak nyata, dia itu fiktif saat kok itu tadi Mercy itu kok gak tambah tua gitu ya. Kan ceritanya kan keponakan kan, harusnya kan kalau keponakan dari umur kecil, remaja, dewasa, dan selanjutnya gitu. Tapi seiring bertambah umurnya si Nash, Mercy-nya tuh gak tambah tua kayak gitu. Nggak cuman itu aja, nggak cuman manusia aja, tapi juga ada halusinasi ya kalau dia tuh pergi ke Pentagon, ada undangan dari seorang jenderal untuk memecahkan kode rahasia kayak gitu. Nash juga pergi ke lab rahasia sama si William itu tadi kayak gitu. Terus juga ada halusinasi taktil atau sensasi sentuhan gitu yang dialami Nash saat dalam lengannya tuh kayak ada implan yang kayak chip kode gitu untuk masuk ke dalam lokasi rahasia pemerintahan. Tapi waktu ya diberitahu sama si Alicia bahwa itu tuh nggak nyata, si Nash tuh kayak jadinya menyakiti dirinya sendiri gitu ya dengan melukai tangannya untuk ngeluarin si implannya itu, padahal ya sebenarnya nggak ada apa-apa di dalamnya kayak gitu. Bisa dibilang halusinasi yang dialami oleh si Nash ini ya simbol permasalahan yang dihadapi atau karakteristik yang tidak ia miliki gitu ya. Misalnya kayak si Charles datang itu sebenarnya kayak representasi dari dia tuh sebenarnya pengen punya temen kayak gitu. Atau kalau yang keponakan si Charles tadi ya ada Mercy, sebenarnya itu kayak keinginannya dia atau keinginan atau apa ya, kepengenannya dia tuh untuk adanya kayak sahabat, adanya keluarga kayak gitu kan, rasa memiliki satu sama lain. Sedangkan kalau yang si Parker sendiri tadi, si William itu tadi sebenarnya kayak representasi kalau dia tuh pengen dia tuh sebagai dianggap orang yang penting atau dia tuh sebagai orang yang dibutuhkan kayak gitu. Oke, selanjutnya penjelasannya akan dilanjutkan oleh teman saya Anissa. Oke, terima kasih Aza. Nah, membahas tentang keterkaitan film dan juga teori yang selanjutnya adalah tentang delusi atau waham. Nah, ini tadi sebenarnya di awal kalau teman-teman ingat ya, semoga ingat ya, itu udah saya jelaskan juga ada beberapa bentuk delusi seperti itu ya teman-teman. Nah, kita akan membahasnya satu persatu yang terkait dengan film dari Jonas ini tadi, yaitu A Beautiful Mind. Nah, yang pertama dalam film itu ada bentuk delusi of grandeur atau
kebesaran atau kemuliaan yang ditunjukkan oleh John Nash. Nah, ini merupakan keyakinan memiliki kekuatan atau kemampuan luar biasa dan merupakan orang yang penting, seperti yang tadi udah saya jelaskan. John Nash itu memiliki delusi bahwasanya ia merupakan agen pemerintahan yang bekerja untuk menemukan lokasi bom yang ditanamkan Rusia di Amerika Serikat. Ia dipilih karena merupakan pemecah kode terbaik di sana, dan pertemuannya dengan Parker itu semakin membuat delusinya berkembang, karena ia ditawari bekerja dalam sebuah misi rahasia untuk menemukan kode dalam koran atau majalah. Hal ini menambah keyakinan Nash bahwasannya ia adalah pemecah kode yang terbaik, dan ini menunjukkan delusi kebesaran atau kemuliaan yang dimiliki oleh Nash, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua itu ada delusion of influence atau pengaruh, di mana individu itu meyakini bahwasannya perasaan dan tindakannya itu terjadi karena pengaruh eksternal. Nah, tindakan akibat delusi yang dilakukan oleh Nash sebagian besar adalah karena pengaruh Parker. Nah, Parker itu meyakinkan bahwasanya Nash adalah pemecah kode terbaik dan ia sedang melakukan pekerjaan yang sangat besar. Pengaruh dari Parker itu juga terus hadir bahkan saat Nash itu menjalani terapi sosial seperti itu. Jadi pengaruh yang dimiliki oleh Nash yang mengarahkan perilakunya itu sebenarnya didapatkan dari teman halusinasinya atau teman yang ada di dalam halusinasinya, yaitu William Parker. Kemudian yang selanjutnya ada delusion of reference, di mana individu ini merasa bahwa orang-orang sedang membicarakannya. Nah, delusi ini ditunjukkan oleh adegan saat Nash itu hadir dalam acara makan malam bersama Alicia. Nash ini menjadi sangat sensitif dan juga mudah curiga pada orang lain. Ia berpikir bahwasanya ada dua laki-laki yang sedang membicarakannya karena ia sedang melakukan sebuah misi rahasia. Jadi kayak ada dua orang laki-laki yang sedang memata-matainya dan juga membicarakannya, seperti itu teman-teman. Nah, Nash itu mencurigai bahwasanya mereka sedang memata-matainya kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya ada delusion of persecution atau paranoid. Nah, itu merupakan keyakinan bahwasanya seseorang atau kelompok tertentu sedang mengancam atau berusaha membahayakannya. Gejala ini membuat John Nash itu meyakini bahwa ia sedang dikejar oleh agen Rusia dalam perjalanan pulangnya bersama Parker. Ia juga menjadi lebih waspada saat berada di dalam kelas, melihat keluar jendela, terlihat cemas, dan juga meninggalkan kelas, padahal harusnya ia mengajar di kelas tersebut sebagai seorang profesor. Nah, perilaku semacam ini juga ditunjukkan saat berada di rumah bersama Alicia. Nash menjadi sangat marah saat Alicia menyalakan lampu, karena ia merasa sedang diawasi oleh agen rahasia dari Rusia. Jadi, saat Alicia ini menyalakan lampu kamar, Nash ini kayak segera meminta Alicia untuk mematikannya dan mengintip keluar jendela kayak gitu kan teman-teman. Bahwasanya ia itu melihat orang-orang dari Rusia yang sedang mengamatinya. Jadi, dia berusaha mematikan lampu supaya keberadaannya bersama Alicia di dalam rumah itu tidak terlihat oleh agen dari Rusia, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada definisi atensional. Nah, gejala ini juga ditunjukkan oleh Nash melalui percakapannya dengan profesornya. Sang profesor mengatakan bahwa Nash harus bisa lebih fokus agar bisa mendapatkan topik penelitian untuk gelar doktornya. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya Nash itu memiliki defisiensi atensional, seperti itu teman-teman. Kemudian yang selanjutnya ada bentuk pikiran yang menyimpang. Nah, salah satu bentuk pikiran yang menyimpang adalah individu melakukan clanging, yaitu merangkai kata atau suara berdasarkan rima. Nah, John Nash itu juga menunjukkan gejala ini di awal film, saat ia ditantang untuk bermain Go atau baduk oleh Hansen, yang merupakan temannya di Princeton University. Nah, Nash itu justru mengatakan kalimat terrified, mortified, petrified, stupefied by you, no starch, pressed, and folded. Nah, kalimat tersebut tidak memiliki makna yang jelas, namun kata-katanya kayak membentuk rima suara kayak gitu ya teman-teman. Terrified, mortified, petrified, stupefied kayak gitu. Padahal nggak ada makna yang jelas kayak gitu dari kata-kata yang dia susun, seperti itu.
Kemudian yang selanjutnya adalah gangguan emosional atau gangguan afek. Nah, gangguan emosional atau gangguan afek tumpul itu jelas ditunjukkan oleh Nash di bagian akhir film. Saat itu ia sedang duduk di dalam rumahnya dengan menggendong putra kecilnya. Nah, bayi yang duduk di pangkuannya itu sedang menangis histeris. Orang tua yang normal itu akan berusaha menghibur dan menenangkan bayinya kan. Namun saat itu Nash hanya duduk terdiam dan wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Kayak wajahnya datar dan pandangannya kosong kayak gitu, sampai akhirnya istrinya itu datang dan menolong bayinya kayak gitu. Jadi respon emosional yang ditunjukkan oleh orang normal itu tidak diberikan oleh Nash seperti itu. Nah, hampir semua ciri diagnosis gangguan skizofrenia itu dialami oleh John Nash masa hidupnya, sampai Nash itu dirawat di rumah sakit jiwa oleh Dr. Rosen. Setelah beberapa waktu dirawat di rumah sakit, Nash kembali ke rumah bersama dengan Alicia dan buah hati mereka. Terlihat bahwasannya Nash ini tidak menunjukkan gejala delusi maupun halusinasi karena ia mengkonsumsi obat antipsikosis dari rumah sakit secara rutin. Meskipun demikian, gejala lain yang termasuk dalam negative symptoms seperti kemampuan berbicara, bersosialisasi itu masih tampak hadir dalam diri John Nash, karena seperti yang tadi di awal banget itu saya jelaskan bahwasanya obat antipsikosis itu kurang bisa menangani simptom negatif dari pasien skizofrenia seperti itu. Nah, hingga pada satu waktu, Nash ini berhenti mengkonsumsi obatnya karena ia merasa tidak bisa berpikir dan juga membangun teori matematika dalam ekonomi, kayak gitu kan. Nah, hal ini membuat delusi dan halusinasinya itu menghantuinya lagi. Charles, Marcy, dan juga Parker itu turut hadir kembali dalam kehidupan Nash. Teman-teman halusinasinya itu kembali hadir lagi. Hingga pada akhirnya Nash itu benar-benar menyadari bahwasanya dia menderita skizofrenia. Dan juga Charles, Marcy, dan juga Parker itu sebenarnya tidak nyata. Kemudian seiring berjalannya waktu, Nash itu bisa kembali untuk menjalani kehidupannya dengan baik. Meskipun delusi dan halusinasinya itu tidak pernah menghilang, ia hanya berusaha mengabaikan ketiga tokoh halusinasinya itu. Jadi dia kayak udah mulai menyadari bahwasannya Marcy, Parker, dan juga Charles itu hanyalah sebuah tokoh halusinasi seperti itu teman-teman. Jadi nggak pernah benar-benar hilang, mereka tetap hadir, tapi Nash berusaha untuk mengabaikannya seperti itu. Halo teman-teman, balik ke saya lagi. Oke, terima kasih teman-teman semuanya udah mendengarkan, sudah memperhatikan pemaparan materi dari kelompok 8 yang membahas mengenai gangguan skizofrenia dengan 10 subbab materi kayak gitu. Teman-teman ya, untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan gitu ya, masih ada ganjel-ganjel dikit, bisa banget tanya habis ini di Zoom atau di Meet. Nanti pertanyaan bisa di drop di grup atau bisa private chat salah satu dari kami gitu ya, biar ada prepare waktu untuk mempersiapkan jawaban untuk teman-teman yang bertanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan bicara, baik itu disengaja maupun tidak. Semoga ilmu yang kami sampaikan bisa tersampaikan dengan baik dan teman-teman bisa menerima dan mempelajarinya dengan baik juga. Terima kasih teman-teman semuanya.